Terima kasih. Ini mungkin juga menutup untuk nanti ya, Mas Dudung ya. Ini saya bersama-sama dengan teman Mas Nasukan ini motivasinya kan mengajak kita untuk menggali sejarah kita sendiri. Jadi bukan hanya kami, maksud saya gitu, kita semua gitu. Mungkin kalau dari teman-teman sejarawan punya metodologi teknis strategis yang sedemikian ini, tapi mungkin bagi kita yang awam, ya saya mendudukan diri sebagai orang awam gitu nih, cinta sejarah. Bagaimana kita mampu menggali kesejarahan kita? Padahal itu kan yang penting. Sumber-sumber ada di sekitar kita, cuma kadang kita nggak sempat perhatian. Karena kita terbelenggu dengan sebuah metodologi yang dengan rumit secara akademis gitu kan. Nah untuk itu, mari kita bangun sebuah kancah ini untuk menampung apapun informasinya. Mungkin dengan pola yang sederhana seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa ketika kita nggak menemukan bukti arkeologis maupun literasi, kita bisa melihat dari bukti sosiologisnya. Kebiasaan masyarakat kita itu ada pengaruh dari mana, gitu. Kayak tadi kayak kesenian, ibaratnya jalan kepang itu apakah ini terkait, gitu ibaratnya. Terkait dengan sebuah kesenian dibangun di era Diponegoro yang ada namanya Turanggoseto itu. Itu di Boyolali itu ada namanya grup kesenian Turanggoseto, itu menggambarkan tentang proses peperangan Diponegoro. Kok ada di desa itu? Apakah di situ ada? Nah itu seperti itu kira-kira. Dengan batik, karena Pekalongan adalah Adu-Ratu Tidak Watu. Artinya sering muncul sebuah konteks perlawanan dalam karya-karya budayanya gitu. Mungkin termasuk batik pun juga ada batik yang konteksnya itu tidak mengikuti pakem keraton, baik keraton Solo maupun Jogja gitu kan. Karena pada saat itu memang ini bagian dari sebuah konteks perlawanan gitu. Nah, mungkin di sekitar kita ada jejak-jejak seperti itu di kampung-kampung batik, di kampung kesenian, atau mungkin kalau pesantren itu seperti itu, ada pesantren-pesantren di karakteristik tertentu. Monggo, kita bareng-bareng menggali dari sekitar kita yang dekat dengan kita share, kita tampung di sini dengan harapan nanti memperkaya khasanah kita. Kalau nggak ada literasi, kita susun dengan cara begitu langsung dari masyarakat gitu. Daripada nanti hilang jejaknya, gitu kan? Nanti coba kita gali, kita manain bersama. Ya karena metode nenek moyang kita kadang nggak sama dengan metode orang-orang barat dalam mengkaji sejarah. Beliau menyampaikan itu dalam bentuk simbol-simbol yang kadang perlu dikupas. Ya, tapi baik berupa tembang, berupa budaya tradisi, atau berupa karya-karya yang lain itu kadang berbentuk simbolik, dan di sana ternyata ada pesan. Kalau di pas kopi zamanku ya kayak Leopold itu ternyata pesan perlawanan terhadap penggambaran tentang Raja Majapahit dan begitu kan gitu kan. Mungkin di sekitar kita ada hal seperti itu. Nah, monggo. Artinya kalau kita tidak memiliki metodologi teknis taktis atau yang bersifat sejarah secara akademis, ya monggo kita gunakan apa yang kita mampu. Paling tidak masyarakat kita sadar terhadap kekuatan sejarah. Gitu. Itu mungkin Mas Ibu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Agus cukup jelas. Jadi intinya, yuk bareng-barenglah kita open sejarah kita sendiri. Jangan sampai kita kemudian lupa terhadap masa lalu. Karena masa lalu, kalau menurut Mbak Nun Canon, adalah keniscayaan. Masa lalu adalah masa depan kita sebenarnya. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa masa lalu itu di masa lalu ada kejayaan-kejayaan. Kenapa kok sekarang nggak jaya? Berarti kan kita mengalami kemunduran yang terlalu teramat mundur. Nah, kita rebut kembali kejayaan itu. Kita rebut kembali masa lalu, bukan masa depan gitu. Tapi kayak gitu, matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan, kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Ke depan kita akan melakukan perbaikan untuk edisi-edisi berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perlu diberitahukan juga, kami kebetulan juga punya kegiatan ekonomi. Jadi soal kaos dan kopi. Jadi kami coba buka pemesanan paket kaos ngaji sejarah Mas Nasukan lengkap dengan kopi canting. Harganya nggak mahal, cukup siapkan 100.000 rupiah gitu. Nah itu untuk kegiatan ekonomi Mas Nasukan. Orang komersil loh ya. Ini betul lah. Nantinya akan digunakan dalam hal yang baik. Oh, display untuk kopi ada di depan. Untuk pemesanan kaos masih dilayani. Karena sampai hari ini
sudah ada 40 pemesanan dan sampai hari ini proses produksi masih berjalan. Jadi mungkin baru akan jadi untuk edisi yang pertama. Nah, ini baru 2 atau 3 hari lagi. Nanti akan kami antarkan. Oh iya, apa namanya ya? Pengumuman lagi. Kami juga akan membuka sinau nulis. Bagi teman-teman yang ingin sinau nulis, monggo bisa dihubungi nek di kontaknya. Oh nanti ya, nunggu kabar dari Facebook. Pengumuman paling efektif di Facebook saya juga. Saya kira itu pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.